Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan sekarang gue lagi ada di Acer Exclusive Store, tapi ini adalah Acer Exclusive Store yang baru nih. Lokasinya ada di PIM 2, jadi buat kalian yang ada di area Jakarta Selatan atau mungkin di Tangerang Selatan juga bisa ngecek-ngecek ke sini. Kalau misalkan kalian mau ngelihat langsung laptopnya dan kalian berencana untuk beli laptopnya Acer. Nah, gue juga pengen lihat-lihat nih jadinya Acer Exclusive Store yang ada di sini karena kebetulan gue lagi ada di sini. Beberapa bulan yang lalu gue sempet ke Acer Exclusive Store yang ada di Mall of Indonesia dan itu sekalian istri gue waktu itu beli Acer Swift Go. Tapi kali ini kita bukan mau belanja sih, gue mau lihat-lihat aja laptop yang ada di Exclusive Store di PIM 2 ini sekalian ya kira-kira ada laptop yang menarik atau enggak buat kita bahas di reviewan videonya Gaptek. Karena ini juga kayaknya videonya bakalan gue gabung sekalian sama video laptop reviewnya gitu. Sekalian gue mau infoin juga karena di Acer Exclusive Store ini lagi ada promo Acer Day 2023 nih. Jadi Acer Day 2023 ini kalian bakalan bisa dapetin diskon yang gede banget, jutaan nilainya, bukan ratusan ribu lagi diskonnya. Terus juga ada free Acer Service Pack. Jadi Service Pack itu sebenarnya dia buat apa ya? Buat servis rutin lah, ngebersihin. Habis itu ada di celah-celah debu yang ada di keyboard itu semuanya bisa dikerjain sama Acer. Habis itu ada gratis 1 tahun apa nih ya? Mana sih? 1 tahun accidental damage protection, tambahan garansi juga itu dapat gratis kalau kalian beli di Acer Exclusive Store ini. Dan masih banyak lagi merchandise juga bisa kalian dapetin. Kalian bisa cek aja infonya di Acer di acerday.id. Kalian bisa cek aja infonya di kolom deskripsi di acerday.id untuk informasi-informasi promonya ya. Sekarang kita lihat-lihat nih, ada laptop apa aja. All-in-one PC, tapi ada di Acer Exclusive Store. Harusnya ini masih consumer biasa ya, masih bisa beli harusnya. Di sebelah sini masih seri Swift juga, dan ini ada line up monitornya Acer. Ini karena Acer Exclusive Store-nya masih baru, jadi line up monitornya di sini masih yang dipajang tuh yang seri-seri Nitro aja ya. Yang seri Predator-nya itu gue masih belum ngelihat dipajang di sini nih. Tapi ada seri Predator juga di bagian belakang. Nah, ini bagian line up Predatornya. Untuk Predator tuh gue udah sempat bahas hampir semua sih, karena Helios 16 udah bahas, Helios Neo 16 gue udah bahas, dan selebihnya di sini untuk experience-nya sini banyaknya Predator ya. Dan yang ngebedain di sini ada setir-setiran, tapi gamenya Tekken. Nah, ini yang murah-murah nih. Berarti di sini adalah seri Aspire. Kalau yang murah-murah ini ada yang mau harganya mulai 5 jutaan, 5,4 juta. Oh, tapi pakai Celeron sih. Ini ada seri Swift 14 dan juga 14X. Yang menarik dari Swift 14 ini, dia tuh pakai prosesor H series tapi masuk ke dalam line up Intel Evo. Dan kayaknya memang Swift 14 ini yang bakalan gua bahas nih. Karena ya prosesornya kenceng. Intel Core generasi 13. Tertarik aja gitu buat ngebahas laptop yang ini nggak pakai Kensington Lock, bisa gua kasih. Ini Swift 14 yang biasa ya, bukan 14X. Kalau 14X tuh dia ada discrete GPU-nya. Tapi jujur aja gua lebih tertarik dengan laptop tipis yang nggak ada discrete GPU karena biasanya battery life-nya itu bakalan jauh lebih panjang. Jadi kayaknya Swift 14 ini yang cukup menarik. Atau mungkin kalian ada saran juga, selain Swift ini, apalagi yang harus dibahas, mungkin gue bakalan bahas di video berikutnya. Karena kebetulan gue lagi ada di Acer Exclusive Store, jadi gue mungkin bisa pinjem sama Acer gitu buat ngebahas laptopnya. Tapi untuk sekarang kayaknya gue bakalan bahas yang ini dulu, karena lagi ada promo juga si Acer-nya, jadi mungkin kalian bakalan bisa tertarik, terutama buat yang lagi ngincar laptop tipis dan enak buat dibawa ke mana-mana. Oke. Gue bakalan angkut laptop ini dan gue bawa ke studio. Jadi gue bakalan tes dulu nanti seperti biasa untuk bikin reviewnya seobjektif mungkin. Jadi kita bakalan angkut dan setelah ini kita bakalan transisi menuju review dari Acer Swift 14. Oke, sekarang gue ada di studio. Gue udah pinjem ke Acer laptop ini. Dan ini gue jalanin tesnya itu sekitar 3-4 hari sejak gue ke PIM 2 di Acer Exclusive Store. Jadi gue udah tes semua laptop ini. Dan gue bakalan kasih tahu pendapat gue mengenai Acer Swift 14 ini seperti apa. Oh ya, ini kode serinya itu Acer Swift 14-nya itu adalah SF1471T75UX.
Serinya ini panjang banget ya. Intinya adalah ini Acer Swift 14 yang menggunakan Intel Core i7 13700H. Kemarin gue sempat pengen minjem yang Core i5-nya, cuma sampel di sana adanya yang i7 doang yang bisa dibawa sama gue. Jadi kita bakalan ngeliat aja langsung ya potensi performance maksimal dari laptop ini sebenarnya seperti apa. Karena ini laptop tipis, compact, tapi menggunakan CPU high performance. Kalau kita bicarain soal desain, gue suka ya dengan desain dari si Swift 14 yang satu ini, karena meskipun dia layarnya 16:10, tapi dia nggak kelihatan lonjong, nggak kelihatan tinggi gitu. Jadi masih tetap segimana mestinya ini laptop, karena bezel bawahnya itu tipis, nggak kelihatan gitu. Dan ini laptop enteng banget. Di sini materialnya tuh disebutnya tuh aerospace grade ya, jadi memang ringan dan kalau kita pegang juga nggak berasa kayak lembek atau jelek gitu build quality-nya, enggak. Ini build quality-nya bagus banget, apalagi finishing di sampingnya ini ngebikin laptop itu jadi kelihatan jauh lebih mewah. Wajar sih, ini juga memang laptop yang bisa dibilang kelas premium juga. Dimensinya ini ada di angka 31 kali 21,3 kali 1,49 cm, beratnya cuma 1,27 kg aja. Cuma sayangnya power adapternya itu cenderung agak besar kelihatannya karena mungkin menggunakan CPU H series. Itu beratnya kurang lebih sekitar 200 graman. Tapi menurut gue masih lumayan oke lah karena masih ada di bawah 1,5 kg gitu apabila kalian membawa laptop ini beserta dengan power adapternya. Keyboard dan touchpadnya nih, ini keyboardnya tuh dia nggak full size tapi untuk keycapsnya itu gede-gede semua, bahkan ini lebih gede daripada biasanya. Sampai-sampai itu tombol escape, F1, F2, dan seterusnya itu jadi kecil banget. Arrow key-nya sih ada yang mengecil, tapi cuma di bagian atas bawahnya aja. Yang agak beda di sini untuk laptop bertipe seperti ini, itu ada di touchpad-nya, yang dimana biasanya touchpad itu bakalan lebar-lebar ya untuk laptop kayak begini, tapi dia touchpad-nya itu cenderung kecil menurut gua. Cuma nggak masalah, untuk gue pribadi sih, ini preferensi masing-masing aja. Gue pribadi jujur malah kurang suka dengan laptop yang touchpad itu terlalu gede-gede gitu. Tapi sebagian orang justru memang lebih senang kalau touchpad itu lebar. Kalau gue sih segini aja cukup. Dan ini juga yang ngebantu untuk laptopnya yang layar 16:10 itu jadi nggak kelihatan lonjong atau nggak kelihatan tinggi. I/O-nya tersedia 2 USB Type-C dengan dukungan Thunderbolt 4. Kalau lagi colok power yang satu bakalan kepake ya. USB Type-A-nya punya rating 5 Gbps tapi HDMI-nya masih versi 2.0 dan belum ada card reader ya di sini. Padahal bagian layarnya ini sebenarnya menurut gua udah cukup mendukung untuk keperluan editing atau kalian yang suka desain dan hobi buat main-mainin warna gitu ya, untuk kebutuhan productivity atau content creation lah gitu. Apalagi ini layarnya udah ada dukungan touchscreen juga ya. Layarnya ini resolusinya 2560 x 1660 Hz ukuran 14 inch, IPS panel 100% sRGB dan ada Corning Gorilla Glass juga. Tingkat kecerahannya juga oke loh karena bisa tembus di atas 400 nits. Tapi andaikan kalau misalkan layarnya ini dikasih 100% DCI P3, gua rasa bakalan lebih mendukung lagi. Cuma gua rasa kayaknya si Acer lebih menekankan laptop ini kayaknya mungkin buat orang-orang yang kebutuhan multitaskingnya itu tinggi sehingga membutuhkan processing power dari CPU yang lebih kenceng gitu ketimbang soal layar. Karena layar dirasa mungkin 100% sRGB juga udah cukup gitu sebenarnya untuk kebutuhan productivity seperti itu. Apalagi untuk kebutuhan productivity yang ringan-ringan. Mungkin editing videonya hanya sekedar cut to cut dan juga color correction. Habis itu juga untuk ngedesain pun ya sekedar ngedit foto, misalkan bukan bikin ilustrator yang gimana-gimana. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Dan untuk spesifikasi juga ini pemilihan yang agak nggak wajar untuk sebuah Intel Evo laptop ya di Acer Swift 14 ini. Karena dia menggunakan Intel Core i7 13700H. Ada juga yang Core i5 13500H. Integrated GPU-nya tentu Intel Iris Xe Graphics, RAM-nya 16GB LPDDR5 dual channel, ada NVMe PCIe Gen 4 1TB untuk versi Core i7 dan 512GB untuk versi Core i5. Webcamnya resolusinya 2K nih, Quad HD, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.1, dan laptop ini tentunya include dengan Windows 11 plus Office Home Student ya. Jadi nggak usah musing-musingin lagi buat beli license Office karena dapatnya juga permanen. Yang menarik juga di sini Acer nggak ngasih webcam Full HD-nya itu, tapi justru ngasih Quad HD. Jadi resolusinya 2560 x 1440, tapi ternyata setelah dicek, Quad HD-nya ini tuh maksudnya untuk foto ya, buat video sih tetap Full HD. Tapi jika kalian pakai ini buat meeting gitu lewat Microsoft Teams misalnya, tentu webcam jadi kelihatan overkill banget di sini karena jadinya bakalan kelihatan tajam banget. Untuk RAM tentu nggak bisa di-upgrade karena ini LPDDR yang berarti disolder untuk RAM-nya.
Tapi slot M.2 itu ada 2 ya. Jadi ini untuk slot ekspansi di storage menurut gue masih cukup oke. Dengan laptop yang setipis dan sekompak ini, kalian masih bisa dapetin 2 slot M.2 yang punya dukungan NVMe PCIe Gen 4. Lalu battery life nih, gimana nih soal battery life yang dimana ini laptop pakai CPU H-series? Apakah laptopnya bakalan jadi boros? Dan kenapa ini ada emblem Intel Evo-nya? Padahal Intel Evo itu kan biasanya kita temuin itu adalah laptop yang menggunakan CPU U-series. Sebenarnya nggak ada patokan untuk CPU-nya itu harus U-series di Intel Evo. Tapi syarat-syaratnya itu selain laptopnya itu compact, tipis, SSD-nya kenceng buat sleep ya, buat sleep dan juga nyalain laptop biar bootingnya cepat. Habis itu layar, dan yang paling utama itu tentu battery life. Battery life dari Intel Evo itu wajib banget harus bisa di atas 9 jam. Dan Intel Core i7 13700H itu memang sebenarnya bisa memenuhi syarat tersebut dengan catatan kalian menggunakan silent mode atau kalian menggunakan power saving. Itu kalian masih tetap bisa tembusin. Bahkan itu jauh banget di atas 9 jam. Ini bisa tembus 12 sampai dengan 13 jam. Cuma kalau misalkan kalian pakai performance mode, memang sebenarnya nggak sampai. Kalau gua ngetes performance-nya lewat PCMark itu sekitar 7,5 jam, baterainya udah habis. Cuma kalau kalian geser ke silent mode, sebenarnya tembus kok di atas 9 jam untuk laptop ini. Jadi meskipun ini menggunakan 13700H, battery life-nya masih sangat-sangat baik. Itu karena dia punya jumlah e-core yang banyak. Ada 8 ya e-core-nya untuk si Core i7 13700H. Dan cocok untuk kebutuhan multitasking. Yang memang multitasking-nya itu bukan multitasking all-core yang kayak 3D rendering yang berat-berat banget. Tapi kalian misalkan buka banyak Windows di situ atau kalian buka Microsoft Excel, itu juga biasanya kalian membutuhkan processing power yang lumayan kenceng dengan jumlah core yang banyak apabila data yang kalian mainin juga banyak. Untuk utilities-nya ini ada Acer Quick Access ya. Acer tuh kayaknya emang nggak suka kalau laptop non-gaming dikasih utilities yang gede-gede dan kebanyakan setting ini itu. Jadi ini simple banget kayak gini, cuma ada blue light filter, profiling power, terus ada power off USB chargingnya ya. Yang gua rasain juga dari laptop ini, dia masih tetap punya karakteristik double blower kayak semacam laptop gaming. Jadi kalau kalian pakai mode performance, kalian akan ngedengerin suara-suara yang lumayan bising di laptop ini. Tapi nggak separah di laptop gaming sih. Cuma biasanya laptop seperti ini kan dia terkesan silent banget. Cuma ini lumayan ada lah suaranya ketika kalian menggunakan mode performance. Kalau kemampuan dari cooling dan juga performance laptop ini seperti apa, mari kita coba cek ya. Oke, kayak biasa kita bakalan ngeliat untuk CPU temperaturnya terlebih dahulu. Cuma bedanya kali ini gua nggak ngejabarin begitu banyak untuk CPU temperatur dan juga CPU package power karena laptopnya ini bukan laptop gaming, jadi nggak ada pengujian gaming juga untuk temperatur. Dan untuk temperatur yang kalian lihat ini juga stress test dengan 3D rendering melalui Cinebench R23. Tapi ini adalah standar benchmark yang biasanya gue lakuin. Sehingga ini bakalan ngeliat cooling itu bisa menghasilkan performance yang seberapa. Dan kalau kita lihat di sini, memang temperaturnya itu nggak sampai ke TJ Max-nya Intel ya, di 100 derajat Celcius. Jadi di setnya sangat oke sama si Acer, sehingga temperaturnya meskipun ini laptop dipakai 3D rendering, itu masih bisa berjalan di bawah TJ Max-nya. Kalau di sini sih di 90 derajat Celcius kurang lebih. Dan itu CPU package power-nya, tapinya nggak begitu tinggi. Jadi turbonya itu dia sempat jalan kurang lebih sekitar 1 menit di 60 watt. Setelahnya itu cuma di sekitar 35 sampai dengan 40 watt aja, tapi naik turun. Fine-fine aja, normal-normal aja, tapi batasan cooling ini memang kelihatannya ada di angka 35 sampai dengan 40 watt. Karena kalau kita lihat, temperaturnya itu dia cukup konstan dan stabil di sekitar 90-an apabila melakukan 3D rendering. Sekali lagi, kalau misalkan kalian itu pakainya cuma sekedar untuk multitasking, buka Microsoft Excel biarpun ngejibun banyak banget dan multicore-nya jalan, itu sebenarnya nggak seberat untuk 3D rendering seperti ini. Pengujian ini juga semuanya gue jalanin pada mode performance ya, kayak misalkan Adobe Premiere di sini untuk export ya ke 4K lagi, ini beres dalam waktu 4 menit 41 detik untuk project yang biasanya memang gue pakai benchmark. Jadi nggak cuma raw video doang yang gue ekspor atau gue encode doang. Untuk resolusi Full HD-nya itu udah lumayan cepet karena udah bisa 1:1, hampir 1:1. Di sini durasinya itu 2 menit 29 detik untuk total projectnya dan bisa diekspor dalam waktu 3 menit 17 detik. Kalau pakai DaVinci ini ada encoder dari Intel QuickSync dan menurut gua Intel QuickSync lebih beres ya jalan di DaVinci Resolve ini. Jadi buat kalian yang editing lewat DaVinci Resolve, gua rasa bakalan lebih ngerasa ini laptop performance-nya kayak oke banget gitu, karena untuk ekspornya pun ini video berdurasi 13 menit 2 detik bisa di-encode atau diekspor ke resolusi Full HD itu dalam waktu 5 menit 38 detik. Mungkin encode
encode video melalui handbrake. Buat kalian yang memang ada pekerjaan untuk mindahin format video, itu bisa juga. Dan untuk dijadiin streaming machine juga itu bisa-bisa aja ya, tinggal tambahin Elgato aja buat nge-capture-nya nanti. Mengenai performance CPU, karena kita tadi udah lihat CPU package power-nya, yang dimana si Acer tuh nggak ngeset terlalu tinggi karena untuk menjaga temperatur dan juga cooling dari si laptopnya. Maka dari itu multicore-nya di sini kurang lebih di sekitar 13 ribuan, hampir ke 14 ribu. Tapi kalau nyentuh ke 14 ribu sih dia nggak pernah ya. Untuk single core-nya justru ini yang kencang banget, ada di 1800. Nah, Core i7 13700 sendiri dia punya 6 P-core plus 8 E-core. Jadi thread-nya totalnya itu ada 20. Jadi buat mengerjakan multitasking sebenarnya ini CPU memang udah oke banget. Ditambah lagi si Acer juga di sini nge-cap power limitnya itu nggak terlalu tinggi juga. Jadi efisiensinya juga memang masih dapat dari battery life-nya tadi ya. Buat main game sih sebenarnya kalian bisa-bisa aja main game gitu, macam kayak Valorant itu bahkan FPS-nya masih cenderung tinggi. Kalian ya bisa lihat lah di sini FPS itu 200, 180 itu sebenarnya masih tembus. Tapi ya balik lagi CPU temperaturnya itu dia bakalan sempet hit ke 99 atau 100 derajat Celcius karena ini CPU dan iGPU-nya bakalan kerja bareng sehingga package power-nya pun bakalan hit 45 watt ke atas. Dan tentu gue nggak ngerekomendasiin laptop ini buat main game ya. Kalau kalian mau main game ya kalian sebaiknya cari laptop gaming aja. Dan untuk kemampuan SSD-nya nih ya, kalau misalkan dicek ini OEM-nya dari Micron, dan untuk kecepatan SSD-nya sendiri ini udah sangat-sangat beres. Read-nya ada di 6,4 GB per second, habis itu write-nya ada di sekitar 4,6, 4,7 GB per second gitu. Random 4K Q1T1-nya juga udah bagus, udah di atas 150 MB per second. Jadi ini yang dikasih bukan NVMe SSD yang abal-abal lah sama si Acer. Wajar lah, ini laptop premium gitu, masa dikasih SSD yang abal-abal, gue bisa ngoceh banget sih. Oke, kita sampai di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Acer Swift 14 dengan seri SF14 sekian-sekian yang menggunakan Intel Core i7 13700H intinya. Untuk harga resmi sih di Indonesia ini start dari 18 jutaan sampai dengan 20 jutaan. Yang 18 itu yang Core i5, yang 20-an itu yang Core i7. Ini harga garansi resmi ya, garansi resmi Acer itu total 3 tahun, terdiri dari Priority Care selama setahun, itu udah termasuk Accidental Damage Protection, spare part-nya 2 tahun, servisnya itu full 3 tahun. Tentunya bakalan dapat Office Home Student juga pastinya. Terus kalau beli di Acer Exclusive Store, dapat benefit diskon-diskon lagi tuh. Diskonnya juga bisa jutaan ya. Jadi kayaknya gue sempat lihat bisa sampai 16 jutaan gitu untuk yang versi Core i5. Jadi menurut gue sangat-sangat oke tuh. Kalian cek-cek aja dulu deh ke Acer Exclusive Store. Kalian main-main ke situ aja ya, sembari jalan-jalan aja, sembari hangout aja gitu. Kali-kali aja hilaf dan ngebawa pulang laptop Acer gitu. Apapun laptop Acernya ya, yang kalian senang aja gitu. Karena biasanya kalau promo-promo kayak begini, diskon-diskon kayak gini, biasanya ada batasan-batasan. Dan tentu kalian bakalan dapetin bonus-bonus lain juga yang gua nggak bisa sebutin karena mungkin di Acer Exclusive Store lain itu mungkin gimmick-gimmick dan juga merchandise-nya bisa aja berbeda gitu. Ya kalian pokoknya intinya main-main aja dulu deh. Yang baru itu ada di PIM 2 ya, untuk Acer Exclusive Store-nya. Kalau untuk laptopnya nih, menurut gua sendiri ya, menurut pendapat gua, ini Acer tuh kayak pingin nawarin laptop compact Intel eVoS certified tapi tetap kekeh gitu, pingin performa CPU tinggi. Untungnya config Acer nggak bisa dibilang asal-asalan di sini. Jadi performa terdeliver dengan baik, I/O serta build quality juga begitu. Tentunya laptop begini bukan buat kaum mendang-mending sih. Ini ya tujuannya buat ngurusin kerjaan. Kalau kalian ngincernya itu kemampuan gaming di budget segini, ya Acer juga udah nyediain laptop gaming mereka. Andai aja ya, ini layar dikasih 100% PCIe 3 gitu. Terus ada card reader, gua rasa bakalan lebih oke sih. Karena Intel Iris Xe juga dipakai ngedit masih oke kan. Buat warna-warnain gambar di Photoshop atau Illustrator juga sebenarnya bisa jadi lebih kepake. Jadi overall seperti itulah Acer Swift 14 SF1471T 75UX. Panjang banget kode serinya itu. Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing mengenai laptop yang satu ini. Jangan lupa subscribe, gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.